Kontrak cinta 1 tahun. Part 4. Telepon dari masa lalu. Sekarang Revan belum berpikir untuk memiliki momongan nih. Revan memberikan jawaban penolakan kepada ibunya. Kenapa, Van? Apa salahnya memiliki momongan sekarang? Bu Sandra heran mendengar jawaban anaknya. Revan ingin fokus bantu papi ngurus perusahaan. Lagi pula, Ratu juga masih kuliah, Mi. Revan tetap berusaha memberikan jawaban yang dapat meyakinkan sang ibu. Kamu tahu sendiri, Van. Kakak kamu anaknya sudah 2. Mereka perempuan semua. Mami ingin punya cucu laki-laki. Bu Sandra masih tetap bersikeras dengan keinginannya. Maafin Revan, Mi. Revan belum sanggup memenuhi permintaan Mami. Alasan kamu sepele menurut Mami. Jangan bilang kamu lagi ada masalah dengan Ratu. Bu Sandra sebagai seorang ibu mengetahui apa yang ada dalam pikiran anaknya. Kok Mami ngomongnya gitu? Revan dan Ratu baik-baik aja, Mi. Revan meraih jemari ibunya, lalu menggenggamnya. Jangan sampai kamu membuat menantu Mami sedih. Dia anak baik. Mami dan Papi sayang banget sama dia. Iya, Mi, tenang aja. Revan tidak memiliki rasa bersalah mengucapkan kebohongan di depan Bu Sandra. Sementara itu, Ratu mendengar semua pembicaraan suami dan ibu mertuanya. Ia berjalan dari arah dapur, membawa secangkir kopi. Ia tidak percaya kalau laki-laki yang ia cintai itu berani berbohong di depan ibu kandungnya. Bu Sandra pasti tidak percaya jika ia mengetahui perbuatan putra bungsunya kepada sang menantu. Selama ini, wanita parubaya itu tidak tahu kalau Revan tidak pernah menginginkan pernikahannya dengan Ratu karena hati dan perasaannya hanya untuk perempuan lain. Ratu mengembangkan senyuman kepada suami dan ibu mertuanya. Ia berusaha bersikap seperti tidak terjadi sesuatu dengan sang suami. Begitu juga sebaliknya, Revan berusaha lembut kepada Ratu di depan Bu Sandra, hingga wanita tersebut tidak menaruh curiga sama sekali terhadap anaknya. Ini kopinya, Mas. Ratu menyuguhkan secangkir kopi buatannya kepada Revan. Terima kasih, balas Revan dengan lembut, lalu melepas genggaman dari tangan ibunya. Ratu sangat bahagia melihat perlakuan Revan yang tetap lembut di depan Bu Sandra. Laki-laki itu menyeruput kopi buatannya. Ia sangat terharu melihat sikap suaminya itu. Bu Sandra yang memperhatikan sikap Ratu sangat bangga karena memiliki menantu seperti wanita itu. Baginya, Ratu sangat lembut, baik, dan penyayang. Semua itu telah Bu Sandra ketahui semenjak pertunangan Revan. Ratu selalu menghargai dirinya dan Pak Wijaya, ayah Revan, layaknya orang tua kandung. Kasih sayang dan perhatian yang Ratu tunjukkan sungguh tulus dan ikhlas. Gimana kuliah kamu, Nak? Tanya Bu Sandra kepada Ratu. Alhamdulillah lancar, Mi, jawab Ratu. Kelarnya masih lama ya? Udah tingkat akhir, Mi. Sekarang Ratu lagi siap-siap menyusun laporan akhir. Oh, pasti sibuk banget ya, Nak. Bu Sandra mencoba memahami kesibukan menantunya. Ratu sangat mengerti arah pembicaraan Bu Sandra. Namun, ia berusaha meyakinkan wanita parubaya itu agar Revan tidak merasa terbebani dengan pembahasan tentang momongan. Kenyataan yang sebenarnya, Ratu tidak terlalu sibuk dengan kuliahnya. Hari sudah gelap karena matahari telah pulang ke peraduannya. Sementara Bu Sandra kembali ke rumahnya setelah dijemput sopir pribadi keluarganya. Ia berpesan kepada Revan agar memikirkan permintaan yang ia ajukan. Ingin memiliki cucu secepatnya dari putra bungsunya tersebut. Revan sebagai anak hanya berusaha memberikan senyuman kepada sang ibu. Walaupun hati kecilnya mengatakan tidak ingin memiliki anak dari wanita yang tidak pernah ia cintai. Ia bahkan sangat menginginkan perpisahan. Seperti biasa malam ini, Revan dan Ratu kembali melakukan rutinitas makan malam bersama. Suasana di meja makan tetap hening, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut dua insan tersebut.
Mereka duduk selalu berjauhan, layaknya orang yang sedang bermusuhan. Tadi ngomong apa aja sama Mami? Ratu terkejut mendengar suara Revan. Tidak seperti biasanya, laki-laki itu selalu bersikap dingin dan tidak berbicara sedikit pun jika sedang berada di meja makan. Ngomong biasa aja, Mas. Biasanya seperti apa? Iya biasa. Jangan bilang kamu ngadu ke Mami tentang sikapku. Aku sama sekali tidak pernah berniat seperti itu, Mas. Bagus deh kalau kamu ngerti. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas? Apa kamu takut kalau Mami tahu tentang hubungan kita yang sebenarnya? Ratu mencoba menggali alasan suaminya. Ngapain takut? Aku hanya tidak ingin Mami sedih karena melihat pernikahan anaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ratu hanya bisa mengusap dada dan tetap ikhlas mendengar pernyataan Revan. Ia juga tidak ingin mengatakan kenyataan yang sebenarnya kepada Bu Sandra. Hati kecilnya tidak ingin memberikan kesedihan kepada wanita yang telah melahirkan suaminya. Setelah selesai menyantap makan malam, Revan kembali melanjutkan rutinitasnya dengan menyaksikan acara yang telah ia tunggu-tunggu di ruang TV. Tiba-tiba ada nada panggilan masuk dari ponselnya. Ia dengan wajah berseri-seri langsung mengangkat telepon tersebut. Lani. Revan menyebut nama seorang wanita dalam pembicaraannya di telepon. Kamu apa kabar, Van? Tanya Lani, wanita pemilik nama tersebut. Aku hancur. Kamu ngomongnya kok gitu? Kamu yang sudah menghancurkan hidupku. Jangan pernah ngomong seperti itu, Van. Kamu yang memaksaku memilih laki-laki lain. Aku juga saat ini bahagia dengan pilihanku. Kalau kamu benar bahagia, kenapa kamu masih menghubungiku? Tidak bolehkah seorang teman bertanya tentang kabar sahabatnya sendiri? Apa kamu ingin mentertawakan kehancuranku? Aku tidak pernah berniat menghancurkanmu, tapi niatku hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Semoga kamu bahagia dan tetap langgeng. Stoplah nih. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Kalau niatmu menghubungiku hanya untuk itu, aku matiin teleponnya. Kamu benar-benar berubah, Van. Semua itu karena kamu. Revan mengakhiri pembicaraan, lalu menutup telepon. Ia sangat kesal mendengar ucapan selamat dari wanita masa lalunya, juga perempuan yang selalu bersemayam dalam hatinya. Ia berpikir kalau Lani sangat bahagia di atas penderitaan yang menimpa dirinya. Ia melemparkan ponselnya ke lantai hingga membuat Ratu terkejut. Sejak tadi, wanita itu sedang mengerjakan tugas kuliah di kamar tamu. Suara benda keras itu sangat terdengar karena jaraknya ke ruang tamu berdekatan. Ia segera melangkah ke arah datangnya suara dan mendapati Revan dengan wajah memerah. Itu suara apaan, Mas? Tanya Ratu kepada suaminya itu. Itu bukan urusanmu. Revan justru membentaknya. Suara itu sepertinya dari arah sini. Ada apa, Mas? Kamu baik-baik aja? Ratu mendekati laki-laki itu. Gak usah sok perhatian. Aku makin muak melihat tingkahmu. Revan mendorong tubuh Ratu hingga terduduk di sofa. Kamu kenapa, Mas? Apa salah jika seorang istri perhatian pada suaminya? Kamu gak ada hak memberikan perhatian padaku. Tapi aku istri kamu, Mas. Istri yang tidak pernah aku harapkan. Tadi sore kamu bersikap lembut, tapi malam ini kamu kembali kasar pada istrimu sendiri. Kamu pikir aku benar-benar bersikap lembut padamu? Jangan mimpi aku melakukan semua itu demi Mami. Ngerti nggak? Kenapa kamu masih tetap membenciku, Mas? Ratu tidak sanggup lagi untuk tidak menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. Percuma kamu mengeluarkan air mata kepalsuan di depanku. Justru aku semakin membencimu. Revan pun beranjak meninggalkan Ratu. Ia tidak tahu kalau wanita itu benar-benar sedih dan tidak mengerti dengan hati suaminya yang sangat keras dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Sampai kapan Revan akan tetap membenci Ratu?